Walaupun harapan-harapan gerakan Ratu Adil jarang disebutkan di dalam istilah-istilah Islam, namun hasil yang dicapai melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dimanapun di dunia, kepercayaan terhadap datangnya seorang pembebas atau bahasa intelektualnya dipakai istilah seorang Mesias. Untuk di mana saja dan dalam kepercayaan agama apa saja, manusia ternyata percaya di tengah-tengah suasana kacau balau sekalipun pasti akan ada cahaya terang, pembebasan. Bahkan fuqaha sekelas Muhammad ibnu Hanbal pun sangat percaya segala yang buruk, wabah, pasti akan berakhir. Khusus tentang Jawa memang ada kepercayaan sejenis ini, yakni Ratu Adil. Di dalam geger perang di Ponorogo ada sebutan Eru Cakra yang untuk menyebutnya. Dan konon kepercayaan ini berasal dari ramalan Jayabaya. Dia memerintah kerajaan itu antara tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awatara Nindita Suh Trisingha Parakrama Utunggadewa. Terkait soal Ratu Adil tersebut ada cuplikan buku dari Bapak Sejarawan Indonesia, yaitu Bapak Sartono Kartodirjo. Dalam buku yang tipis yang bertajuk Ratu Adil, di dalam buku itu ada tulisan dia tentang kepercayaan mesianistis. Dia menulis begini: sejauh tentang gagasan seorang juru selamat secara tidak langsung menyatakan suatu abad keemasan di mana kebanyakan gerakan juru selamat cenderung pula bersifat gerakan milenaristis. Di sebagian besar pulau Jawa, harapan-harapan milenaristis kerap kali difokuskan kepada para pemimpin mesianis. Menurut tradisi yang telah lama berlangsung, sang juru selamat yang diharapkan adalah seorang raja yang akan menegakkan keadilan dan perdamaian di sebuah negeri yang melimpah ruah. Mitos Jawa yang paling terkenal menunjuk para munculnya Ratu Adil. Raja kebenaran yang akan membebaskan orang dari penyakit, kelaparan, dan setiap jenis kejahatan selama pemerintahannya. Keadilan akan menang, kedatangannya akan didahului oleh bencana-bencana alam, penurunan martabat, kemelaratan, dan penderitaan. Suatu versi tentang ramalan-ramalan Jayabaya memberikan suatu peranan juru selamat kepada Raja Tanjung Putih yang ditakdirkan untuk memerintah pada tahun 1700 dan kepada Raja Eru Cakra yang pemerintahannya akan datang pada tahun 1900 bersama-sama dengan sebuah kerajaan mitos Katangga. Nama-nama para raja mitos ini ditemukan dalam berbagai versi ramalan Jayabaya. Popularitas mereka di dalam tradisi Jawa tentang Ratu Adil jauh kembali ke masa lampau dan tetap tinggal hidup sampai akhir ini. Pada tulisan lain, Sartono Kartodirjo juga mengkaitkan hubungan gerakan ini dengan gagasan perang suci. Di Jawa pada abad ke-19 dan ke-20,
Gerakan-gerakan Ratu Adil dan jihad atau perang sabil, perang suci, telah berhubungan erat dan telah saling memperkuat satu sama lain untuk menghasilkan suatu radikalisme yang semakin militan. Jadi ketenaran perang suci yang sedang berkembang untuk sebagian besar dihubungkan dengan penyerapannya ke dalam banyak versi yang terkenal tentang ramalan Jayabaya. Satu versi misalnya meramalkan bahwa pada tahun 1970, penanggalan Jawa, suatu perang sabil yang besar akan dilancarkan terhadap ras kulit putih. Orang Jawa akan mengendalikan pemerintahannya sendiri, tetap hanya dalam waktu singkat. Bahkan, lanjut Sartono Kartodirjo, menurut versi yang sama, perang sabil akan didahului tanda-tanda berikut. Seutas benang akan dililitkan di seputar bumi atau telegraf. Orang akan mampu berbicara satu sama lain dari jarak yang jauh, yang berarti telepon. Kereta digerakkan tanpa kuda, dalam arti kereta api. Dan jarak menjadi tak penting atau bisa dibilang pesawat terbang. Walaupun harapan-harapan gerakan Ratu Adil jarang disebutkan di dalam istilah-istilah Islam. Namun hasil yang dicapai melalui pengusiran atau penghancuran ras kulit putih kerap kali dikonsepsikan dan dibenarkan di dalam suatu kerangka konseptual Islam. Dengan perkataan lain, ialah menurut peristilahan perang suci atau perang sabil, peranan pemimpin yang digerakkan oleh kiai dan haji di dalam kebanyakan gerakan sosial waktu itu pastilah memberikan sumbangan besar kepada perkembangan ini. Oke, sahabat, saya TR Motivasi yang dirahmati Allah. Artikel ini diambil dari algebra.republika.co.id. Kebenaran dari artikel ini kami tidak menyarankan atau melarang. Kami hanya sebagai konten kreator untuk menyebarkan artikel ini. Siapa tahu bermanfaat bagi semuanya. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.